Poin ke-28, teman-teman sekalian, terutama akhwat, perhatikan baik-baik. Kekeliruan yang terjadi adalah sebagian wanita mengabaikan urusan rumah. Seperti bersih-bersih, mencuci, dan memasak. Demikian pula sebagian wanita tidak berkeinginan untuk berpenampilan atau agar berpenampilan terbaik kepada suaminya atau ketika suaminya pulang ke rumah. Ada kalanya ia menyambut suaminya dengan pakaian memasak dan bau dapur. Sebaliknya, jika hendak keluar rumah ia berdandan dan berhias untuk menemui sahabatnya. Sementara dia mengabaikan suaminya dalam perkara seperti ini. Ini poin ke-28. Jadi teman-teman sekalian, ini saya sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya ya. Tentang di poin ke-25. Ya. Bagaimana banyak wanita dia fikir tidak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah pada hari kiamat. Sementara hadisnya saya ingatkan kembali bagi ibu-ibu terutama yang mengikuti atau memegangi bukunya ini atau ikut dengan buku ini karena ini kajian khusus ibu-ibu tadinya ya. Di halaman 52 sampai 53 itu ada hadisnya, bisa kita review kembali dulu. Yang Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Lalu Nabi SAW mengatakan, fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun ar-ra'iyyati. Seorang pemimpin negara adalah pemimpin dan dia akan diminta pertanggungjawabannya pada hari kiamat terhadap apa yang dia pimpin. Wa rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun ar-ra'iyyati. Dan seseorang laki-laki akan pemimpin di tengah-tengah keluarganya dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Lalu di sini saksi bahasan kita wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wahiyya mas'ulatun ar-ra'iyyatiha. Dan seorang istri adalah pemimpin di rumah suaminya. Dan ia akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Saya sudah jelaskan, yang dimaksud dengan perempuan di sini pemimpin di rumah, bukan memimpin suaminya. Tapi maksudnya dalam perawatan rumah itu. Ya, setiap jengkar rumah yang suami ibu amanahkan adalah tanggung jawab ibu. Kebersihannya, perawatannya, nggak boleh ibu lalaikan. Jangan sampai suami udah beliin gorden mahal-mahal, dipasangin marmer di lantainya, karpetnya bagus, lemari sudah bagus, lalai. Anggap tidak penting, rusak ya rusak, enggak ya enggak. Maksudnya nggak penting bagi dia. Mbaknya sempat bersihkan atau tidak, dia nggak pusing. Dia sempat bersihkan atau dia tidak pusing. Ini nggak boleh. Walaupun bukan, ini perlu digarisbawahi, ibu sendiri yang kerjakan. Ibu punya hak dalam syariat untuk menggunakan jasa orang lain. Boleh. Tapi kalau ibu mau pahala lebih besar, ibu lakukan sendiri. Gitu kan? Makanya pernah Nabi SAW bersabda, ini sebagai contoh saja ya. Kepada para istri-istri beliau pada saat beliau menjelang wafat, beliau mengatakan, yang paling pertama yang menyusul aku dari kalian adalah yang paling panjang tangannya. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, setelah Nabi SAW meninggal, kami selalu mengukur tangan-tangan kami. Karena mereka pahamnya itu adalah panjang tangan gitu kan. Dan ternyata yang pertama meninggal, kalau saya tidak salah Zainab ya. Setelah Nabi SAW meninggal, radhiyallahu anha, kata Aisyah, barulah kami mengetahui maksud daripada hadis itu. Yaitu, Zainab ini punya satu kelebihan. Beliau radhiyallahu anha, kalau orang-orang lain pada menyumbang, misalnya ibu-ibu mau menyumbang makanan buka puasa. Kan beli jadi, saya kasih ke orang, kan itu bisa saja. Itu berpahala. Tetapi Zainab tidak seperti itu. Beliau kalau mau memberikan kepada orang sedekah, beliau buat sendiri makanan itu. Bahkan beliau pernah menjahit banyak baju perang dengan tangan beliau sendiri yang akan dipakai oleh para mujahidin. Jadi ini punya nilai tersendiri tentunya. Kalau ibu turun tangan sendiri. Tapi ibu diberikan keluangan dalam Islam. Yang penting ibu bisa menjalankan tugas di rumah dengan memakai jasa ya, pembantu rumah tangga tentunya ya. Jadi bersih-bersih ya, mengatur menu makanan, hari ini masak apa nih, ya, besok masak apa, lusa masak apa supaya tidak ada kejenuhan bagi suami. Pakaian bersih, lemari bersih, tempat tidur bersih, gudangnya bersih, terasnya bersih, semuanya bersih. Gorden bersih, ruangan wangi, ini tanggung jawab ibu. Dan memang ibu Allah berikan potensi untuk itu ya. Ibu memang wanita itu dikaruniai suka dengan keindahan, suka dengan penataan. Tapi sayangnya banyak diantara wanita
sibuk hanya dengan keindahan dirinya sendiri. Dia saja. Kalau sabunnya, samponya, hand body-nya, ya, apalah semua kosmetikanya, lux, bagus. Rambutnya dirawat, iya. Tetapi di sekitarnya tidak. Kalau dibuka lemarinya, berantakan lemarinya. Gitu kan? Kalau ditanya oleh suami sesuatu, mana barang ini? Oh nggak tahu. Mbak, mana barang ini? Kan sibuk dengan itu. Ini berarti dia kurang di sini karena dia hanya fokus kepada dirinya sendiri. Dia makanan yang terbaik, tapi suaminya mau dipanasin atau tidak dia nggak pusing. Nah ini semua tanggung jawab. Itu yang dimaksudkan di sini. Jadi ibu tidak boleh membiarkan rumah kotor, pakaian kotor, ya, semua halaman kotor, tidak boleh. Dan ibu boleh mengeluhkan pada suami, misalnya mengatakan, itu kebun di belakang udah sangat kotor, saya nggak bisa kerjaan sendiri. Bisa panggilin tukang kebun enggak? Misal. Nah suami bisa panggilkan. Ibu ingatkan di situ kan. Oh ini di gudang banyak barang numpuk. Bagaimana kalau kita sedekahin ke orang? Misal. Gitu kan. Untuk kebersihan. Jadi ibu nata. Sekarang kan luar biasa jasa-jasa banyak sekali ya. Sofa pun bisa dicuci, tinggal datang ke rumah, dimatiin bakterinya, segala macam, tinggal bayar jasa. Suaminya pasti siap untuk itu, nggak ada masalah. Yang penting ibu punya tugas bagaimana selalu menjadikan ini adalah poin penting dalam hidup ibu, yaitu ibu jaga-jaga atau selalu jaga kebersihan. Baik itu pakaian, baik itu makanan, baik itu tempat tidur, spray, selimut dan segala macam, sofa, gudang dan seterusnya, termasuk dapur juga. Ya. Kita subhanallah kadang-kadang masuk ke rumah sebagian orang luar biasa, masuk ke dapurnya bersih, masuk ke mana-mana bersih. Selalu bagus gitu. Nah itu hal yang positif. Itu sangat bagus. Gitu kan. Begitu juga dengan masak. Nah masak ini penting. Memilihkan menu-menu masakan yang baik. Gitu kan. Yang suami suka. Ibu kreatif situ. Memang jiwanya ibu ada pasti. Nata-nata, merawat diri dan juga masak-masak gitu kan. Masalah. Ibu coba belajar. Masakan ini, masakan ini. Subhanallah ada salah satu kerabat kami dulu. Masya Allah, tabarakallah. Kalau kami lagi bertamu ke rumahnya, ngobrol saja nih. Dia kadang-kadang kami tidak tahu kalau sudah mau masak itu kan. Rame-rame datang terus kemudian, makanan ini enak nggak ya? Misalnya dia ngomong. Pernah coba nggak? Terus orang lagi terbawa arus dengan makanan itu kan. Dia cuma memancing tahu orang-orangnya suka nggak makanan itu. Jadi misalnya lontong sayur apakah gitu. Makanan khas daerah mana gitu. Nah pada saat ternyata mayoritas tamu ini berbicara, oh iya itu enak ini. Dia masuk dapur sebentar, tiba-tiba sudah keluar makanan itu. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ini pahalanya tersendiri teman-teman sekalian. Ya. Makanya Nabi SAW, waktu pada saat masuk ke rumah lalu Khadijah radhiyallahu anha, istri yang sangat soleha, saking pekanya dengan suaminya, Nabi SAW, dia sudah bisa tahu Nabi itu lapar atau tidak, Nabi butuh apa, itu diketahui oleh Khadijah. Dan sangat santun, ramah sekali dengan Nabi SAW. Ya. Maka dia mengatakan, satu waktu tuh Nabi SAW datang, ya Rasulullah, ya, wahai suamiku, ya, saya ingin pamit sebentar ke belakang, ke dapur. Maka Nabi SAW mengatakan, baiklah, pergilah Khadijah ke dapur. Ternyata dia sudah bisa lihat dari raut wajah Nabi, mau makan. Luar biasa pekahnya. Maka dia pun membuat masakan terenak yang Nabi SAW suka gitu. Apa yang terjadi? Karena perbuatannya itu. Kesantunannya kepada Nabi SAW, masakan favoritnya Nabi dia siapkan gitu kan. Yang terjadi adalah pada saat itu teman-teman sekalian, Jibril datang. Lalu mengatakan, hai Muhammad, sebentar lagi nih Khadijah akan datang membawa makanan kesukaanmu. Sebentar lagi dia akan datang. Maka sampaikan salam Tuhannya Allah kepadanya. Allah kirim salam kepada istri yang seperti ini. Masa? Melayani suami. Dan sampaikan pula, aku juga kirim salam padanya. Jibril kirim salam. Tidak cukup sampai di situ. Dan sampaikan kepadanya, Allah menjamin untuknya akan dapat istana di surga yang tidak akan pernah ada kebisingan dan keributan. Karena dia santun, dia ramah, Allah akan kasih dia istana, balasan itu. Ini belum bicara masalah sholatnya, ibadah-ibadah lain. Ini baru masalah kasus pelayanan saja. Lalu kenapa Bu? Kenapa kalau suami pulang? Kadang-kadang ada suami begitu berkeluh kesah ya. Pulang ke rumah ada makanan nggak? Nggak ada. Habis. Akhirnya suami cuma ambil nasi putih sama abon kah,
hanya sama ceplok telur. Kenapa ibu? Kecuali suami miskin gak punya uang. Tapi kalau punya kenapa? Kenapa ibu gak siapin? Suami sudah, mas tolong mas ya kalau mau pulang rumah beritakan ya saya mau panasin makanan. Terus dia telepon misalnya. Atau dia bilang mungkin saya balik rumah sekitar jam 8 malam. Misal contoh. Dan kalau saya tidak telepon lagi berarti saya sudah pulang ya. Dia lupa misalnya. Udah ibu sudah siap-siap. Udah nata di atas meja makan segala macam. Saya pernah berbagi dengan istri saya begini. Masalah ini ya. Kadang-kadang dia hidangkan makanan. Nasi berserakan tuh. Berserakan di satu piring. Terus kemudian saya bilang. Coba ambil mangkuk ya. Terus nasi ditaruh dalam mangkuk tersebut. Ditata coba di atas piring. Seperti restoran buat kan begitu. Kami pun di restoran kami buat begitu. Dibuat cetakan ditaruh. Nasi yang berserakan dengan nasi yang tertata beda. Beda pandangan mata ini bisa membantu membangkitkan juga selera tambahan kan gitu. Terus saya bilang coba bayangkan kalau di satu wajan ada nasi goreng orang buat misalnya. Diambillah nasi itu ditaruh di piring berserakan. Dia ambil telur ceplok selesai jati taruh di atasnya. Acar campur aja situ. Berantakan semua. Tempenya taruh sembarangan. Taruh di piring. Dengan satu piring, dengan sama menunya, sama persis. Cuma nasinya dicetak, telurnya ditata rapi, acarnya ditata rapi. Sama loh ini, mana yang lebih menggugah? Anda pasti punya jawabannya, pasti yang ditata rapi. Padahal cuma masalah penataan, mirip dengan Anda pakai baju, bersih-bersih rumah, mirip itu. Mirip semuanya. Judulnya baju, tapi beda. Baju yang menarik buat dia mana, warna yang menarik buat dia mana, dengan mana yang tidak. Makanya tadi kan ditegur di sini dikatakan. Ada kalanya kata beliau, saya ulangi ya, poin 28. Sebagian wanita mengabaikan urusan rumah seperti bersih-bersih. Sudah kita rincikan tadi. Mencuci dan memasak. Demikian pula sebagian wanita tidak berkeinginan agar berpenampilan terbaik ketika suaminya pulang ke rumah. Terbaik maksudnya yang suaminya suka. Jadi jangan pakai yang ibu suka ya. Yang suami suka. Tanya, suka enggak? Mau beli baju online, kirimkan dia. Saya mau beli baju ini, suka enggak? Warna yang dia suka, motif yang dia suka, model yang dia suka, walaupun ibu tidak suka. Pakai saja buat dia. Ya, kan? Ada kalanya ia menyambut suaminya dengan pakaian memasak dan bau dapur. Malas mandi, malas bersih-bersih. Maaf, dari mulut keluar bau, rambutnya berantakan, ketiaknya bau. Pakai baju yang dari tadi pagi nggak ganti-ganti. Ini banyak sekali kelihatan begitu ya. Atau mungkin juga ada yang sejadah yang dipakai nggak dicuci, mukena itu terus yang dipakai. Padahal sebenarnya teman-teman sekalian saya sudah pernah bahasakan suami itu, laki-laki itu sangat peka dengan penglihatan mata. Maka hati-hati. Harusnya kita selalu perhatikan masalah penglihatannya. Makanya kata Nabi SAW, wanita di surga, wanita yang kalau kau lihat padanya kau akan bahagia. Kan begitu. Lalu kata beliau, sebaliknya, jika hendak keluar rumah, ia berdandan dan berhias untuk menemui sahabatnya. Kalau ketemu teman-temannya, mau ketemu sama atasannya kalaupun dia kerja, mau ketemu sama para bisnis, mulutnya wangi, penampilan rapi, dan segala macam hal. Tapi kalau sama suami tidak, aneh. Ya. Maka ini terbalik, harusnya sama suami yang terbaik, dia memberikan itu. Itu kurang lebih poin ke 28. Ya.